jauh lebih mulia bisa melakukannya di Masjidil Haram karena Masjidil Haram jauh lagi lebih mulia lagi. Jelas? Nek sampean nadar iktikafnya di Masjidil Aqsa, maka sampean tidak bisa melakukan di Masjid Parengan atau masjid yang sepadani Masjid Parengan, harus di Masjidil Aqsa atau di Masjid Nabawi, soalnya Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjidil Aqsa, atau di Masjid Al-Haram di Mekah karena Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kita naik lagi, nek sampean nadare di Masjid Nabawi, maka sampean tidak bisa melaksanakan nadar tersebut di Masjid Parengan atau sepadani Masjid Parengan, tidak bisa melakukan nadar tersebut di Masjidil Aqsa, hanya bisa dilakukan di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram karena Masjidil Haram lebih mulia daripada Masjid Nabawi. Jelas? Tapi kalau sampean nadar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjid Mekah, maka sampean hanya bisa melakukan nadarnya iktikaf di Masjid Mekah. Tidak bisa di Masjid Parengan, tidak bisa di Masjidil Aqsa, tidak bisa di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Masjidil Haram yang paling tinggi. Tadi saya katakan, nek Masjidil Haram fadilahnya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Nek Masjid Nabawi 1000 kali daripada yang lain. Nek Masjidil Aqsa 500 kali lebih baik daripada masjid yang lain. Kalau masjid yang lainnya masjid biasa kayak Masjid Parengan dan Masjid Jakarta atau Masjid di Papua atau di Amerika, semuanya sama ganjarane siji. Jelas? Paham? Itu masalah tempat nadar. Makanya di sini Sayyidina Umar nanya sama Kanjeng Nabi, beliau mau nadar di Masjidil Haram. Beliau mau nadarnya di mana? Di Masjidil Haram. Makanya sama Rasulullah dibilang, aufi fi nadrik, kamu harus melaksanakan nadarmu. Soalnya apa? Kamu nadarin nak di Masjidil Haram, maka harus dilakukan di Masjidil Haram. Tidak bisa di masjid yang lainnya, tidak bisa di Masjid Nabawi di Madinah, tidak bisa di masjid di Taif, tidak bisa di masjid di Hunain, tidak bisa. Tapi kamu harus berangkat ke Mekah, balik lagi ke Mekah dan iktikaf di sana di Masjidil Haram. Jelas? Kenapa? Karena iktikaf di Masjidil Haram harus dilakukan di Masjidil Haram, tidak bisa dilakukan di masjid yang lainnya. Ini pertama. Sekarang masalah hukumnya iktikaf. Hukumnya iktikaf itu apa? Hukumnya iktikaf dibagi luru secara umum. Ono sing sunnah, ono sing fardu. Yang sunnah waktunya inda Syafi'iyah, sunnah ataupun fardu waktunya podo, boleh sejenak, cukup sejenak. Man i'takafa fuwa qanaqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, saya lupa tulisannya, bahwa iktikaf itu ukurannya fuwa qanaqah, sekali ngetokno susune unta, yakni meskipun sedetik. Makanya kalau di masjid-masjid Ahlu Sunnah, di masjid-masjid NU khususnya, setiap masjid ono tulisan ini, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi sunnalillahi ta'ala. Kenapa? Karena kalau sampean masuk tok tanpa niat iktikaf gak ono ganjarane. Tapi kalau sampean masuk dan niat iktikaf mutlakon sunnah, ganjaran iktikaf sunnah. Alhamdulillah. Nah, sunnah sama wajib ganjarannya lebih gede mana? Lebih gede sing wajib. Makanya katanya para ulama, ben gampang, ben ganjarannya sampean tambah gede. Nek mau masuk masjid sampean nadar dhisik. Ini khusus Syafi'iyah ini. Sampean nek mau masuk masjid sampean nadar dhisik. Mau masuk Masjid Parengan dari luar, saya mau nadar insyaallah atau lillahi alayya, saya wajib, saya nadar nek masuk masjid saya mau iktikaf. Akhirnya sampean masuk masjid dan niat iktikaf, maka niat iktikafnya sampean jadi iktikaf sing apa? Sing fardu, sing wajib. Maka ganjaran iktikaf sampean lebih gede daripada ganjaran iktikaf sunnah. Paham? Dan ini yang kita lakukan dan sering diingatkan sama teman-teman saya saat saya masih di Mekah Madinah. Setiap kali kita dapat kesempatan ziarah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita diingatkan, ayo niat apa nadar dhisik. Kita sudah melihat Masjidil Nabawi atau Masjid Al-Haram. Kita sudah melihat, akhirnya kita niat dulu. Saya mau nadar hari ini, saya mau iktikaf di Masjid Al-Haram. Akhirnya saya masuk Masjidil Haram dengan niat iktikaf nadar. Ganjarannya ben lebih gede. Seperti kemarin yang diingatkan sama Syekh Syingkiti bahwa golek ilmu itu ono sing wajib atau fardu ain, ono sing fardu kifayah. Sing fardu ain ya ilmu secara umum, ilmu yang wajib kamu ketahui seperti ilmu salat, ilmu puasa, itu wajib. Setiap orang harus tahu hukumnya. Tapi nih ilmu yang selain itu, semisal
ilmu alat, syarah hadis, detailnya ngaji fikih seperti yang tadi Ghazalawi ajar. Itu semuanya sunnah sebenarnya. Sunnah untuk per individu, tapi fardu kifayah untuk semua umat. Jadi semisal wong paringan gak ono sing belajar, wong paringan dosa kabeh. Tapi nek ono wong paringan satu yang belajar, wong paringan gak ono sing dosa, soalnya sudah fardu kifayah, dicukupi oleh satu orang. Makanya kata Syekh Amin, sampai nek belajar di pondok, ini pelajarannya kalau dilihat dari individu sampean itu sunnah. Tapi kalau dilihat dari kacamata umat, ini adalah fardu kifayah. Maka ketika sampean belajar, sampean niat saya belajar untuk niat nggugurno fardu kifayah dari umat. Akhirnya apa? Belajar sampean bukan cuma dapat ganjaran sunnah tok, tapi dapat ganjaran wajib. Lebih gede ganjarannya. Lebih gede ganjarannya. Jadi ini namanya ngatur hati. Ngatur hati biar tahu lebih baik mana. Sampean diarahkan untuk selalu mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan yang lebih besar. Salah satunya adalah dengan cara ngatur hati, ngatur niat. Lah, iktikaf, kita balik ke permasalahan iktikaf. Iktikaf jadi fardu kalau memang diniati nazar. Iktikaf jadi fardu kalau memang diniati nazar. Tadi saya katakan, nek inda Syafi'iyah mau iktikaf sunnah ataupun iktikaf yang fardu, cukup sejenak kamu di masjid sudah selesai, sudah gugur fardunya. Sampean sudah niat nazar mau iktikaf di Masjid Parengan masalan. Sampean masuk 1 detik habis itu keluar, sudah cukup, sudah selesai iktikafnya. Meskipun lebih baiknya ya rodok suwe maneh lah, rodok suwe maneh. Semakin lama kamu di masjid dengan niat iktikaf ya semakin besar ganjarannya. Jelas? Tapi kalau indal Hanafiyah, indal Ahnaf berbeda hukumnya. Indal Ahnaf, nek iktikaf sunnah cukup sejenak, seperti Syafi'iyah. Tapi nek iktikaf nazar, maka hukum iktikaf yang fardu karena nazar indal Hanafiyah, hukumnya adalah harus iktikaf plus puasa. Tidak boleh cuma iktikaf tok, dan harus dilakukan dalam 1 hari, dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Karena di hadis lain dari hadisnya Sayyidina Umar ini dikatakan aufi binadrik fa'takif wasum, katanya Kanjeng Nabi. Aufi binadrik fa'takif wasum au kama qol. Kamu katanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, kamu harus melakukan nadarmu, maka kamu harus iktikaf dan puasa. Dua-duanya harus dilakukan, iktikaf dan puasa. Maka kalau perintahnya seperti itu, menurut Hanafiyah, nazar iktikaf harus dilakukan dari subuh ketika mulai puasa sampai keluar maghrib. 1 hari penuh. 1 hari penuh. Apalagi di sana Sayyidatna Aisyah radhiyallahu taala anha bilang bahwa min sunnatil mu'takif as-siyamu fihi au kama qol. Termasuk sunnah ajaran Kanjeng Nabi tentang wong sing iktikaf adalah iktikaf plus poso. Bukan cuma iktikaf saja. Loh kenapa kok Syafi'iyah mengatakan bahwa nek iktikaf nazar ora usah poso? Soalnya Syafi'iyah punya dalilnya riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa nek ono wong iktikaf, poso atau gak poso terserah dia sudah. Artinya apa? Poso ora harus. Tapi iktikaf ini memang nazar ya harus dilakukan. Itu menurut Abdullah bin Abbas. Dijawab sama Hanafiyah, dijawab. Katanya Hanafiyah, itu perkataannya Ibnu Abbas. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Dan kaulnya Ibnu Abbas, kaulnya sahabat, bukan hujjah menurut Syafi'iyah, maka ini bukan dalil untuk madhab Syafi'i. Hakata. Jadi yang kuat apa? Yang kuat menurut Hanafiyah, bahwa nazar iktikaf harus sehari plus dengan puasa. Menurut Hanafiyah. Apalagi di dalil yang lainnya kalau sampean pikir-pikir, kata-kata al-i'tikaf, kata-kata al-i'tikaf artinya dalam bahasa Arab itu al-lubthu, tinggal. Kata-kata al-i'tikaf dalam bahasa Arab artinya apa? Al-lubthu, tinggal. Al-lubthu wal mukth, tinggal di masjid. Lah tinggal di masjid itu ono ganjarannya apa ora?
Ora ono ganjaran sampean cuma lewat tok hakata masuk ono ganjaran kok enak. Maka ben dadi ganjaran plus iso jadi ibadah, maka al-lubthu wal mukthu atau al-i'tikaf ini harus digandengi dengan ibadah yang lain berupa apa? Berupa puasa. Kok harus puasa? Bukan dengan baca Quran atau yang lainnya. Soalnya Kanjeng Nabi ngomongnya fa'takif wasum. I'tikaf dengan puasa, bukan i'tikaf tok, tapi i'tikaf dengan puasa. Dan ini jawabannya Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Umar punya nadar i'tikaf. Tapi nek tanpa nadar, tadi saya katakan nek tanpa nadar, nek i'tikaf sunnah tok, ya sudah. Lungguh ngono tok sudah cukup. Jadi apa? Jadi i'tikaf. Soalnya itu diizinkan sama Kanjeng Nabi. Ini menurut Hanafiyah, rodok berat memang. Lebih berat daripada Syafi'iyah. Orangnya semangat-semangat ibadah mungkin, wallahu alam. Antum enak berarti. Di sini antum kesempatannya lebih besar untuk dapat nazar i'tikaf. Di sini antum lebih gampang untuk nazar i'tikaf. Jadi setiap kali antum mau masuk masjid sampai nazar i'tikaf, ganjarane i'tikaf nazar yang wajib menurut Syafi'iyah dan itu sah tanpa puasa. Ganjarannya lebih gede daripada i'tikafnya Hanafiyah yang harus pakai puasa. Fahim tum? Jelas? Tapi semisal saya mau i'tikaf di sini 1 hari dengan puasa, ganjarannya lebih gede mana ya? I'tikaf plus poso pisan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Faham apa? Alhamdulillah. Jadi secara umum i'tikaf tadi masalah tempat beda antara masjid biasa, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Urutannya seperti itu. I'tikaf secara hukum, i'tikaf bisa sunnah, bisa fardu kalau dengan nadar. Kalau sunnah, semua madhab mengatakan cukup sejenak. Kalau fardu menurut Syafi'iyah cukup sejenak sudah jadi, nadar cukup sejenak sudah jadi. Menurut Hanafiyah harus dengan puasa. Ketika harus dengan puasa, maka puasa, i'tikaf nadar menurut Hanafiyah harus 1 hari di masjid. Masya Allah. Senang i'tikaf wong. Bismillahirrahmanirrahim. Faham no? Faham? Faham insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Umar bin Katsir bin Aflah an Nabi Muhammad maula Abi Qatadah tegese atau hiyo bekas budake Abu Qatadah an Nabi Qatadah saking Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qol ngendikan sinten Abu Qatadah kharajna miya sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama Hunainin ing dalam tahun perang Hunain. Falammal taqaina mongko nalikane ketemu musuh sapa ingsun kanat ana iku lil muslimina keduwe wong Islam apa jaulatun serangan tidak pasti. Faraitu mongko ningali sapa ingsun rajulan ing seseorang minal musyrikin saking wong musyrik iku qad ala teman-teman numpai sapa rajulan musyrikin rajulan ing wong minal muslimina saking wong Islam fadharabtu mongko nebas sapa ingsun hu ing rajulan minal musyrikin min waraihi saking gurine rajulan minal musyrikin ala habli atikih ing atase otot pundake rajulan minal musyrikin bisayfi kelawan pedang faqata'tu mongko motong sapa ingsun adir'a ing baju besi wa aqbala lan madhep sapa rajulan minal musyrikin alayya ngatasi ingsun fadhamma mongko ngrangkul sapa rajulan musyrikin ni ingsun dhammatan kelawan sebuah rangkulan wajadtu kang nemokake sapa ingsun minha saking dhammah rihal mauti ing ambune kematian summa adraka nuli nyusul hu ing rajulan minal musyrikin apa al mautu kematian fa arsala mongko ngelepas sapa rajulan minal musyrikin ni ingsun falahiktu mongko ketemu sapa ingsun Umar bin Al-Khattab ing Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Fakultu mongko ngendikan sapa ingsun ma balun nasi ma utawi apa iku balun nasi ukurane iku balun nasi urusane menungso. Qala ngendikan sinten Umar amrullah ai hada utawi iki iku amrullahi keputusane Gusti Allah taala. Summa raja'u nuli balik sapa al muslimun wa jalasalan lenggah sinten an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku qatala mateni sapa man qatilan ing korban lahu kang iku keduwe man qatala alaihi ing atase qatil apa bayyinatun utawi bukti falahu mongko iku keduwe man qatala qatilan salabuhu utawi harta rampasane qatil
Fakultu mongko ngendikan sapa ingsun man utawi sapa iku yashhadu nyekseni sapa man li ketuwe ingsun thumma jalastu nuli lenggah sapa ingsun thumma qala nuli ngendikan sinten an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithlahu ing sepadane man qatala qatilan alahu alaihi bayyinah falahu salabuh fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun fakultu mongko ngendikan sapa ingsun man utawi sapane wong iku yashhadu nyekseni sapa man li ketuwe ingsun thumma jalastu nuli lenggah sapa ingsun thumma qala nuli ngendikan sinten an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithlahu kelawan sepadane man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuh fakumtu mongko ngendikan sapa ingsun faqala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma utawi apa iku laka ketuwe sira ya Aba Qatadah fa akhbartu mongko ngabari sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi faqala mongko ngendikan sapa rajulun seseorang sadaqa ngucap bener sapa Abu Qatadah wasalabuhu lan utawi harta rampasane Abu Qatadah iku indi ana ing sanding ingsun fa ardi mongko mugi minta ridho sinten panjenengan ya Rasulullah hu ing Abu Qatadah minni saking ingsun faqala mongko ngendikan sinten Abu Bakar radhiyallahu anhu la Allah ora demi Allah idan nalikane mengkono la ya'mitu ora nyejo sapa wong ila asadin maring pejuang min ustillahi saking macan-macane Gusti Allah yuqatilu hale perangan sapa asadin min ustillahi anillahi bela Gusti Allah wa rasulihi lan bela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayu'ti mongko aweh sinten panjenengan ka ing sira fayu'ti mongko aweh sinten Rasulullah ka ing sira salabahu ing harta rampasane asadun min usdillah faqala mongko ngendikan sinten an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaqa bener sapa Abu Bakar fa'ati mongko aweh sapa sira hu ing Abu Qatadah fa'ata mongko aweh sapa rajul ni ingsun hu ing salab fabta'tu mongko tuku sapa ingsun bihi kelawan salab makhrafan ing kebun fi Bani Salimah ing dalam Bani Salimah fa innahu mongko sak temene makhraf iku la awwalu malin teman-teman pertamane harta ta'assaltu kang gawe modal sapa ingsun hu ing mal fil islami ing dalem agama Islam wa qala lan ngendikan sinten Al-Laits haddatsani Yahya bin Sa'id an Umar bin Katsir ibn Aflah an Nabi Muhammad maula Abi Qatadah anna Abu Qatadah satamni Abu Qatadah iku qala ngendikan sinten Abu Qatadah lamma kana nalikane ana apa yaum Hunainin perang Hunain nadhartu ningali sapa ingsun ila rajulin maring seseorang minal muslimina yuqatilu hale merangi sapa rajul minal muslimin rajulan ing seseorang minal musyrikin wa akharulan utawi wong liya minal musyrikin saking wong musyrik iku yakhtilu ngincer sapa akhar minal musyrikin hu ing rajulin minal muslimin min waraihi saking gurine rajulin minal muslimin liyaktula supaya matani sapa akhar hu ing rajulin minal muslimin fa asra'tu mongko cepet-cepet sapa ingsun ilal ladzi maring wong yakhtilu kang ngincer sapa alladzi hu ing rajulin minal muslimin fa rafa'a mongko ngangkat sapa akhar yadahu ing tangane akhir liyadriba supaya nebas sapa akhir ni ingsun wa adribu lan nebas sapa ingsun yadahu ing tangane akhir faqata'tu mongko motong sapa ingsun ha ing yadahu thumma akhadha nuli ngalap sapa akhir ni ingsun fadhamma mongko ngerangkul sapa akhir ni ingsun dhamman kelawan rangkulan syadidan kang keras hatta takhawaftu sehingga khawatir sapa ingsun thumma taraka nuli ninggal sapa akhir fatahallala mongko tahallala di sini arti tahallala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada syarah? Ada yang bawa syarah? Ada yang bawa syarah enggak? Ana as'al. Ada yang jawab? Ada yang bawa syarah apa enggak? Wes. Enggak ada? Sudah, selesai. Mau Anda tanya jawab ada kalau nggak ada ya nggak ada ya ada sudah. Le harus apa? Tengok kanan tengok kiri. Harus tegas. Kalau ditanya harus tegas jawabannya. Enggak ya enggak sudah selesai alhamdulillah. Iya sudah. Enggak usah. Enggak usah seperti itu. Nek karo aku sih gampang kan. Kalau antum sama Syekhuna antum tahu sendiri kalau ada ditanya kalau enggak langsung jawab dicakar antum astagfirullah. harus tegas. Soalnya apa?
Syekhuna enggak seneng sama orang yang ragu-ragu. Harus tegas. Makanya dulu ketika ngaji nahwu ya. Ini kisah dulu ketika Ustadz Syekh ngajar nahwu. Ustadz masih muda-mudanya beliau. Kalau ngajar nahwu, nanya sama temen, semisal ini fa'il dibaca apa ini, rofa gitu. Kok jawabannya bener tapi rada ragu-ragu, dimarahi. Kayak dia salah. Bahkan kalau sudah tegas, ini rofa. Rofa dengan nada yang tinggi. Kenapa rofa di sini? Kenapa? Iswi, apa alasannya rofa? Seakan-akan kita salah. Tujuannya Ustadz bukan untuk nyalakan kita, bukan. Tapi untuk mengetahui, kamu benar-benar yakin nggak dengan jawaban kamu? Tegas nggak dengan jawaban kamu? Yakin nggak dengan pilihan jawaban kamu? Itu yang harus ada di dalam diri seorang muslim. Yakin, tegas, gak usah ragu-ragu. Jelas? Maka nenek ditakoni ya gak usah belok kanan, belok kiri. Langsung, saya ndak ada. Sudah, alhamdulillah. Paham tuh? Gak usah ragu-ragu. Fatahallala mongko ucul. Sumataraka nuli ninggal sapa akhir fatahallala mongko ucul sapa akhir. Fadafa'tu mongko ndorong sapa ingsun hu ing akhir thumma qataltu nuli matani sapa ingsun hu ing akhir. Wan hazamalan kala sapa al muslimuna wong Islam wan hazamtu lan kala sapa ingsun ma'ahum sumertane al muslimun. Fa idzan tumataan bi Umar kelawan Sayyidina Umar fin nasi ing dalam rombongan menungso fakultu mongko ngendikan sapa ingsun lahu kedue Umar, mau utawi apa iku sya'nun nasi urusane menungso. Qala ngendikan sinten Umar, amrullah ai hadu utawi iki iku amrullahi keputusane Gusti Allah. Tsumma taraja'an nuli balik sapa annasu menungso ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala mongko ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man utawi sapane wong iku aqama mbuktekake sapa man bayinatan ing bukti ala qatilin ing atase korban qatala kang matani sapa man hu ing qatil falahu mongko ikut man salabuhu utawi harta rampasane qatil. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun li altamisa supaya arep yen to nyari sapa ingsun bayinatan ing bukti ala qatilin ngatase korban ingsun. Falam ara mongko ora ningali sapa ingsun ahadan ing seseorang yasyadu kang nyekseni sapa ahadan li kedue ingsun fajalastu mongko lungguh sapa ingsun. Tsumma badanuli muncul li kedue ingsun fadzakartu mongko nyebut sapa ingsun amrahu ing urusane qatil li Rasulillah kedue Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendikan sapa rajulun seseorang min julasaihi saking sahabate Rasulullah, silahu hadzal qatil utawi senjatai iki korban alladzi hiya qatil yadhkuru kang nyebut sapa Abu Qatadah iku indi ana ing sanding ingsun. Fa ardi mongko mugi minta ridho sinten panjenengan ya Rasulullah ing Abu Qatadah minhu saking qatil. Faqala mongko ngendikan sapa Abu Bakar kalla ora la yu'ti ojo ora iso aweh sinten Kanjeng Nabi hu ing silah Usaybiga ing wong lemah min Quraisy saking Quraisy wa yata'ala ninggal sinten Rasulullah asadan ing macan min ustillahi saking macane Gusti Allah. Yuqatilu hale berperang sapa asdan min usidillah anillahi bela Gusti Allah wa rasulihi lan bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikan sinten Abu Qatadah faqama mongko jumeneng sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atta mongko aweh sinten Kanjeng Nabi hu ing silah ilayya maring ingsun fastaraitu mongko tuku sapa ingsun minhu saking silah khirafan ing kebun. Fakana mongko ana apa khiraf iku awwala malin pertamane harta ta'athaltu kang gawe modal sapa ingsun hu ing awwala mal fil islami ing dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dua cerita yang saling melengkapi cerita tentang Abu Qatadah. Sebelum kita masuk ceritanya, ketika perang, nek memang ada perang yang fisabilillah beneran, bukan perang yang kayak sekarang, perang-perangan zalim kayak sekarang yang dilakukan ISIS atau Qaeda atau yang lainnya, tetap itu perang zalim, itu perang haram. Tapi kalau ono perang yang benar-benar jihad fisabilillah dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan di kitab fikih. Jihadnya benar-benar fisabilillah. Maka di sana ada beberapa harta rampasan, ada beberapa istilah harta rampasan. Pertama, ghanimah. Ghanimah harta rampasan kalau memang ada peperangan antara wong Islam sama wong kafir. Ghanimah. Kedua, fai'. Fai' ini bukan ya, harta rampasan tapi tidak terjadi peperangan. Wong Islam mau nyerang wong kafirnya kabur. Dan ninggal harta di situ. Akhirnya hartanya diambil sama orang Islam, ini istilahnya adalah fai'. Paham? Dan yang ketiga ada yang istilahnya salab.
Istilahnya adalah salab. Ini juga harta rampasan perang, tapi salab ini bentuknya gimana? Masalan ana perangan sama orang kafir, wong kafirnya tak pateni. Ketika saya matani wong kafir ini jelas punya pedang. Pedang ini ada harganya. Dia punya baju perang, ada harganya. Dia mungkin pakai cincin atau yang lainnya, ada harganya, jelas. Maka sesuatu yang berharga yang dipakai sama orang kafir ketika perang dan akhirnya kita bunuh, ini namanya salab. Barang-barang berharganya orang kafir yang kita bunuh ini adalah hak kita yang membunuh dia. Jelas? Jelas? Berbeda dengan ghanimah. Kalau ghanimah ini barangnya wong sak kompi semisal. Wong sak kompi ada persiapan bawa duit untuk peperangan semisal, atau orang pasukannya bawa duit untuk peperangan. Habis itu pasukannya kita kalahkan, duitnya tinggal di situ. Ini bukan duit milik individu tapi duit milik kelompok. Ini ghanimah atau fai. Jelas? Tapi kalau yang duit miliknya individu, yang dibawa oleh individu, harta yang dibawa individu berupa pedang ataupun yang lainnya, itu jenenge salab. Salab, faham? Nah, nek salab yang boleh memiliki salab adalah yang membunuh. Masalan, ada wong kafir tak bunuh. Dia bawa salab, ya sudah, salabnya ini adalah haknya saya untuk saya ambil. Jelas? Faham? Ini salab. Lah, pertama kali salab atau hukum salab di dalam Islam dikenalkan adalah di perang Hunain. Cerita singkat perang Hunain seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu, bahwa perang Hunain ini terdiri dari dua fase. Fase pertama wong Islam seakan kalah, fase kedua orang Islam menang. Fase pertama orang Islam seakan, bukan beneran kalah, bukan, tapi seakan kalah. Yang fase kedua wong Islam menang. Jadi wong Islam saat itu terdiri dari 12.000 tentara, 10.000 dari wong Madinah, 2.000 wong Mekah yang baru masuk Islam, dan ada 80 orang musyrik yang ikut perang sama wong Islam. Akhirnya ketika mereka datang ke Hunain saat itu ada dua kabilah yang bergabung, kabilah Thaqif sama kabilah Hawazin. Dua-duanya ahli panah. Akhirnya mereka mancing wong Islam, orang Islam yang atau pasukan Islam yang ada di depan langsung maju untuk nyerang pancingane wong Hunain atau wong Thaqif sama Hawazin. Akhirnya orang Islam maju sebagian, ternyata ketika maju sebagian dipanai dari atas oleh ahli panai orang Thaqif sama orang Hawazin. Ketika dipanah seperti itu, orang Islam mulai gentar, ketakutan. 80 orang kafir yang tadi saya katakan ikut langsung kabur. 80 orang kafir kabur, akhirnya beberapa orang Islam yang Islamnya belum kuat melu kabur maneh. Akhirnya orang Islam secara umum ikut ketakutan dan sebagian ada yang kabur. Jelas? Sebagian ada yang kabur. Tapi Rasulullah SAW sama sekali tidak kabur. Di setiap peperangan, di semua peperangan, tidak pernah satu kali pun Rasulullah mundur meskipun setengah langkah, tidak ada. Mau peperangan segenting apapun, mau peperangan orang Islam dipukul mundur kayak apapun, Rasulullah tetap maju. Tidak pernah Rasulullah mundur sedikit pun, satu senti pun tidak pernah Rasulullah mundur. Jelas? Itu adalah akidahnya kita. Kalau sampai ada orang yang bilang Rasulullah mundur, ini menurut ulama ono sing ana yang mengkafirkan, ono sing bilang harus ditakzir, harus dihukum. Soalnya bilang Rasulullah takut berarti. Lah, Rasulullah orangnya pemberani secara sempurna, tidak ada rasa takut-takutnya. Makanya ketika orang Islam terpukul mundur di fase pertama perang Hunain, Rasulullah malah maju dengan baglahnya, dengan keledainya. Padahal keledai gak bisa lari. Ketika keledainya maju, Rasulullah malah teriak, "Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Rasulullah bilang seperti itu untuk ngomong sama orang-orang Islam, ini saya di sini, kenapa kalian kabur? Saya di sini masdarul aman. Saya di sini adalah sumber keamanan, sumber kemenangan, sumber keberuntungan. Saya di sini, kenapa kalian pergi meninggalkan saya? Datanglah lagi kepada saya, maksudnya Rasulullah SAW. Tapi di waktu yang sama Rasulullah malah ngomong sama wong kafir, saya di sini, nek memang mau perang sama saya di sini. Ayo, wani ndak sama Rasulullah. Paham tom? Akhirnya
Rasulullah suaranya nggak terlalu keras saat itu. eh, Al-Abbas megangi keledainya Kanjeng Nabi ben nggak terlalu banter. Al-Abbas takut, khawatir dengan Kanjeng Nabi, khawatir Rasulullah maju nanti malah diserang. Meskipun Rasulullah sama sekali nggak ada rasa takut. Akhirnya Rasulullah bilang sama Al-Abbas, ya Al-Abbas, panggilan orang-orang itu, panggilan para sahabat, ya Ansar, ya Ansar Allah, ya Ansar Rasulillah, ya Ashabas Samurah, katanya Rasulullah bilang seperti itu. Dan Al-Abbas suaranya keras. Al-Abbas langsung bilang, ya Ansar Allah. Langsung orang-orang labbaika ya Rasulullah, ya Ansar Rasulillah, labbaika ya Rasulullah. Semuanya langsung gabung, langsung ngerangsek maju lagi untuk mukul orang-orang kafir. Jelas? Dan ketika Al-Abbas bilang ya Ansar Rasulillah, ya Ashabas Samurah, ya Ashabar Ridwan, ketika Al-Abbas bilang seperti itu dengan perintah Rasulullah SAW, semua sahabat langsung sadar bahwa kenapa saya berdiri peperangan. Semua sahabat langsung turun untuk kembali lagi menuju medan perang. Bahkan sebagian sahabat yang naik kuda tapi kudanya atau untanya nggak mau balik, kudanya sama untanya dilepaskan sudah, nggak apa-apa, miri ora apa-apa, sing penting saya bareng sama Rasulullah SAW lagi. Fahim tuh? Akhirnya semua sahabat balik lagi sama Rasulullah, dan akhirnya orang Hawazin sama Thaqif terpukul mundur oleh Kanjeng Nabi SAW. Dan ketika mereka terpukul mundur, orang Thaqif naik ke Taif, orang Hawazin, ono sing ke Taif, ono sing ke Wadi Autas, ada yang ke daerah lain, dan nanti ada perang Wadi Autas setelah ini. Itu adalah perang ketika Rasulullah ngejar orang Hawazin. Ghazwati Autas. Ini salah satu tempat kabure orang Hawazin ketika perang Hunain. Akhirnya dicari sama Rasulullah SAW. Al-Muhim, di tengah peperangan tadi, ketika orang-orang lari mundur, Abu Qatadah ini ngelihat orang-orang pada lari mundur, beliau bingung. Ada apa ya Umar? Umar saat itu juga kebingungan. Ya Umar, kok orang-orang mundur? Kenapa? Kenapa ini orang kok pada mundur semuanya? Makanya beliau bilang, Abu Qatadah bilang, saya ketemu Umar bin Ibn al-Khattab, fakultu ma balun nas, kenapa orang-orang mundur? Katanya Umar, amrullah, ini qadha'i Gusti Allah Ta'ala, orang-orang sekarang mundur. Tapi ketika Sayyidina Umar bilang seperti itu, tiba-tiba mendengar panggilannya Al-Abbas, ya Ansarullah, ya Ansar Rasulillah, ya Ashabas Samurah, ya Ahla Bai'atir Ridwan. Dan akhirnya semua orang kumpul lagi menuju sumber suara, yaitu suara Al-Abbas yang ada di pinggirnya Kanjeng Nabi SAW. Akhirnya perang pun berbalik. Wong Islam yang tadinya asalnya kayaknya kalah, akhirnya menjadi menang, dan wong-wong kafir malah kabur kabeh. Paham tum? Jelas? Lah, di tengah peperangan itu, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa saya di perang itu saya berhasil membunuh salah seorang wong kafir. Saat itu ono wong kafir nyerang wong Islam, wong Islamnya kewalahan, dan saya dari belakang melihat wong kafir itu dengan baju besi yang sangat kuat, dengan badan yang sangat kuat juga, dia mau membunuh wong Islam, tak tebas dari belakang. Ketika tak tebas dari belakang, tangannya langsung putus. Kalau tangannya putus berarti baju besinya juga ketebas, jelas. Dan ketika tangannya putus, baju besinya ketebas, dia akhirnya madep ke saya dan ngerangkul saya, kepengen bunuh saya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Sampai saya katanya Abu Qatadah, saya tahu rangkulannya sangat kuat, tapi syamamtu minhu raihatal maut, saya sudah nyium kalau dia ini mau mati sudah. Rasa-rasanya ketahuan ini kalau sudah mau mati. Dibiarin sama Abu Qatadah dan akhirnya tewas di depan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Setelah peperangan, Rasulullah ngomong sama para sahabat, ngumpul para sahabat, dan Rasulullah bilang, man qatala qatilan falahu salabuh. Orang yang punya qatil, orang yang berhasil membunuh wong kafir, maka dia punya hak salabnya. Yang tadi saya terangkan apa itu salab. Tapi dengan satu syarat, harus ada bayinah, harus ada bukti kalau kamu benar-benar bunuh orang ini. Kalau kamu punya bukti sudah bunuh si A yang kafir, maka kamu boleh ngambil salabnya. Abu Qatadah bingung, waduh, ono saksi nggak buat saya ini? Beliau Rasulullah bilang man qatala qatilan falahu salabuh, Abu Qatadah ngadeg. Ono saksi nggak? Duduk lagi. Rasulullah bilang man qatala qatilan falahu salabuh. Abu Qatadah ngadeg mana? Ono saksi bahwa saya bunuh nggak tadi, karena saya benar-benar bunuh ini.
Akhirnya Abu Qatadah duduk lagi. Rasulullah bilang, man qatala qatilan falahu salabuh. Au kama qala. Akhirnya Abu Qatadah berdiri lagi nyari saksi. Rasulullah nanya, ma baluka ya Abu Qatadah? Ente ngapain berdiri dari tadi ya Abu Qatadah? Abu Qatadah akhirnya bilang, ya Rasulullah, tadi saya bunuh orang. Ceritanya seperti ini. Tapi saya nggak punya saksi. Saya bingung, makanya saya berdiri untuk cari saksi. Ketika Abu Qatadah bilang seperti itu, ada sahabat yang ngomong, ya Rasulullah, benar, saya saksinya. Saya tadi lihat Abu Qatadah bunuh si fulan yang kafir. Tapi ya Rasulullah, katanya orang yang kedua ini, tapi ya Rasulullah, salapnya tak ambil tadi. Pedangnya orang yang dibunuh Abu Qatadah tak ambil. Baju besinya orang yang dibunuh Abu Qatadah tak ambil ya Rasulullah. Jenengan bilang Abu Qatadah biar dia ridho dan ini tak ambil saja sudah. Jangan diberikan Abu Qatadah ya. Ketika dia minta sama Rasulullah untuk ngambil salap yang harusnya jadi haknya Abu Qatadah, Abu Bakar berdiri dan bilang, la ya Rasulullah, la Allah ya Rasulullah. Tidak boleh ya Rasulullah. Kalau semisal seperti itu diperbolehkan sama jenengan, nanti kalau ada peperangan, ada orang-orang lemah yang ngikuti orang-orang kuat, akhirnya orang kuat yang bunuh, dia yang ngambil hartanya. Orang kuatnya gak oleh apa-apa ya Rasulullah. Padahal sing bunuh adalah asad min usudillah, macan-macannya Gusti Allah Ta'ala. Buktinya sekarang ini, Abu Qatadah asad min usudillah. Ketika dia bunuh dan sibuk perang, barangnya malah dijupuk wong liya. Nek jenengan berikan ya Rasulullah, nanti orang niru kabeh. Akhirnya katanya Rasulullah, shadaqa Abu Bakar. Abu Bakar benar sudah. Akhirnya sama Rasulullah, salapnya jangan kamu ambil, harus diambil sama Abu Qatadah, soalnya ini haknya Abu Qatadah. Jelas? Ceritanya paham? Alhamdulillah. Sekarang kita terangkan dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah orang sing dibunuh sama Abu Qatadah tadi. Bahwa orang ini dibunuh dari belakang sama Abu Qatadah dan akhirnya diriknya atau baju besinya putus dan sampai tangannya putus juga. Di sini sampean bisa memahami bagaimana kuatnya Abu Qatadah di dalam peperangan. Jasad beliau bagaimana kuatnya. Sampean motongi apa sing ngene kambing. Diongkak-ongkek kerepotan kan. Ada Abu Qatadah sekali tebas, mutus tangannya orang, bukan cuma tangan dan ada baju besinya. Baju besinya putus, tangannya putus, tulang-tulangnya putus. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa bayangkan bagaimana kuatnya Abu Qatadah? Paham? Orang biyen kayak gitu. Pedangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang masih dijaga, masih ada pedangnya Kanjeng Nabi masih ada. Itu nek sampean pegang sendiri, sampean kabotan. Tapi Rasulullah bisa dan pedang ini harus diangkat beberapa orang kalau orang sekarang ya, karena fisiknya orang sekarang yang lemah. Tapi Rasulullah dulu ngangkat sendirian. Sebagian sahabat ada yang pakai 2 pedang. Satu pedang minimal 20 kilo. Dan dia angkat sendirian hakadayani. Masya Allah. Fahim tuh? Ada yang sampai 40 kilo. Tapi diangkat sendirian dan untuk tebas-tebasan. Hada wong fiyen. Makanya ketika Abu Qatadah nebas orang seperti itu, sampean bisa tahu bagaimana kuatnya Abu Qatadah ketika megang pedang, bagaimana kuatnya tebasan Abu Qatadah kepada wong kafir. Tapi di sisi lain, bukan cuma Abu Qatadah yang kuat, orang kafirnya juga kuat. Bagaimana ketika dia sudah terputus tangannya, dia tetap bisa berdiri dan ngerangkul Abu Qatadah untuk ditabur. Sampai akhirnya dia mati dewi. Syuf, fisiknya orang kafir juga kuat, fisiknya orang Islam juga kuat. Fahim tuh? Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masalah pertama untuk menunjukkan bagaimana fisiknya wong biyen. Abu Qatadah, sampean tahu Abu Qatadah hanya tentara biasa. Bagaimana dengan panglima-panglimanya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Sayyidina Ali? Mereka adalah panglima-panglima. Jelas jauh lebih kuat daripada Abu Qatadah. Kalau panglimanya lebih kuat daripada Abu Qatadah, bagaimana dengan panglima yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahim tum? Makanya di sebagian peperangan Rasulullah pakai 2 baju besi. Baju besi satu itu antara 20-40 kilo. Soalnya baju besi ada. Baju besi. Jadi kayak dibuat kayak rantai, akhirnya dibentuk kayak baju. Kenapa kok pakai seperti itu? Biar kalau ditebas pedangnya nggak langsung kena badan.
Jelas? Lah Rasulullah suatu hari di salah satu peperangan, seingat saya perang Uhud, Rasulullah pakai 2 baju besi. Sudah pakai 2 baju besi, berarti sampai mungkin 40-60 kilo, dan Rasulullah juga pakai pedang yang 20 kilo. Masya Allah. Bagaimana fisiknya, kuatnya fisiknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru baju besinya. Sampai durung ngomong masalah mighfarnya. Apa? Mighfar? Tapi bajanya. Itu pun mighfarnya Rasulullah ketika di perang Uhud, beliau ditebas sama salah satu wong kafir sampai mighfarnya bengkok dan masuk ke pipinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kekuatan tebasannya wong kafir saat itu? Jadi sampean dengar cerita perangnya Kanjeng Nabi, sampean bukan cuman ingat perangnya sampean hakada gawa pedang-pedangan. Lah. Tapi saya terangkan seperti ini biar sampean tahu bagaimana kekuatan orang dulu dan bagaimana mereka perang itu benar-benar perang. Bukan cuman ting 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 kan. Lah. Ada jualan es ting 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 ting. Kalau orang dulu perangan bener perangan, bunuh-bunuhan bener. Paham tuh? Sekarang perangan orang sekarang pakai tembak hakada dari jauh, atau kalau enggak gitu pencet tombol rudal selesai. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan butulah, ini bukan keberanian. Keberanian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Tebas-tebasan langsung hakada. Tapi meskipun sampean sudah tahu bagaimana Rasulullah tebas-tebasan kayak gini, kuatnya kayak gini, sampean jangan lupa dengan ma'anir rahmah. Rahmahnya Kanjeng Nabi, kasih sayangnya Kanjeng Nabi, bahkan di tengah peperangan yang sudah kita pelajari ketika malam Sabtu di Ar-Rasulul Insan sallallahu alaihi wasallam. Syuf, bagaimana sempurnanya wong dulu. Kuat fisiknya tapi hatinya lembut. Tapi orang sekarang fisiknya orang kuat, hatinya atos-atos. Naudzubillah min dzalik. Kebalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini juga masalah salab sudah saya katakan tadi, sudah saya jelaskan hukumnya. Itu adalah haknya siapa? Orang yang membunuh. Habis itu di sini ada fadilah untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika ono wong minta salabnya Abu Qatadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nek Rasulullah memberi langsung diberi sudah. Dan Abu Qatadah enggak mungkin marah. Tapi di sini Abu Bakar ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, la Allah. Enggak ya Rasulullah, ini salab miliknya Abu Qatadah. Dan harus diberikan kepada Abu Qatadah, dan akhirnya dituruti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mangqabah buat Abu Bakar, fadilah buat Abu Bakar. Kenapa? Karena di depannya Rasulullah dan para sahabat, Abu Bakar berani mufti, berani ifta, berani memberi fatwa bahwa salab harus diberikan orang, enggak boleh diberikan orang lain. Dan Rasulullah mengiyakan fatwanya Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar di zamannya Kanjeng Nabi, beliau wis mufti, beliau sudah istihad. Dan sama Rasulullah diakui benernya istihadnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan di sini menunjukkan bagaimana Abu Bakar ilmunya sudah tinggi sejak zamannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya perang pun Abu Bakar ikut. Kenapa? Karena perang bukan sekedar emosi, tapi perang adalah masalah menerapkan ilmu. Perang adalah masalah menerapkan ilmu. Jihad itu menerapkan ilmu. Makanya yang diajak sama Rasulullah siapa? Abu Qatadah, termasuk ulamanya sahabat. Abu Bakar ulamanya sahabat. Bukan orang biasa diajak perang hakada sik durung iso ngerisi ini. Kenapa? Karena perang itu harus lillahi ta'ala. Sing iso lillahi ta'ala sapa? Wong-wong sing duweni ilmu. Jelas? Bedakan sama orang-orang sekarang yang ngebom sana, ngebom sini, ngejak perang sana, ngejak perang sini. Ketika disuruh baca hadis, bacanya terjemahan. Alhamdulillahirabbil alamin. La. Kalian tulab ilm harus bisa bahasa Arab sendiri dan insyaallah ngerti ilmunya sendiri insyaallah. Bukan cuman terjemah dari guru saja, tapi insyaallah bisa ngerti sendiri. Kalian tulab ilm harus benar-benar punya ilmu banyak dan akhirnya nanti kalian perang bukan dengan emosi, tapi perang dengan ilmu. Perangnya dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ini perang dengan emosi, ada enggak dibutuhkan sama Islam. Islam butuh orang sing duweni ilmu. Emosi-emosi tok gak ono kanggo nih. Rasulullah lebih senang dengan kamu yang punya ilmu daripada kamu yang
gak iso ngatur emosi. Rasulullah lebih senang dengan kamu yang punya ilmu, bukan dengan kamu yang gak iso ngatur emosi. Soalnya nek gak iso ngatur emosi itu menunjukkan bahwa dia ndak punya ilmu. Tapi nek duwe ilmu pasti iso ngatur emosi ini. Dan Rasulullah lebih senang dengan siapa? Sing duweni ilmu dan iso ngatur emosi ini. Fahimtum? Hakada. Ini satu, mengkobah untuk Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau sudah berani fatwa di depan Rasulullah dan dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, ini adalah pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Qatadah adalah salah satu macan-macane Gusti Allah taala. Kenapa? Karena Abu Bakar bilang, la ya'mitu asadun min usdillah, bahwa ono macan-macane Gusti Allah perang tiba-tiba diambil sama orang lain. Ya Rasulullah, ini Abu Qatadah adalah salah satu macannya Gusti Allah taala yang bela Gusti Allah, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diiyakan oleh Rasulullah. Maka di sini ketika Rasulullah mengiyakan, ada dua mangkobah yang diberikan oleh Rasulullah. Satu untuk Abu Bakar, bahwa Abu Bakar berhak untuk fatwa bahkan di depan kanjeng Nabi SAW. Satu lagi untuk Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah adalah salah satu macan-macane Gusti Allah Ta'ala, pahlawan-pahlawan yang membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat, ya jelas hebat. Sing ngakui sapa? Sing ngakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahim tuh? Di sini ada kalimat lagi. Faqala Abu Bakar la hallahi. La hallahi. Sampean lihat di hadis yang sebelum terakhir. Faqala Abu Bakar la hallahi. Ini masalah nahwu, masalah nahwu. Allahi di sini jernya kan apa, lafdzul jalalah di sini majrur toh. Khafad dibaca jer. Jernya gara-gara apa? Menurut para ulama jernya gara-gara wawu qasam yang digantikan oleh hak tambih. Jadi la hallahi, hak di sini hak tambih yang menggantikan wawu qasam. Sampean tahu qasam atau sumpah itu ada 3 hurufnya, ba, wawu sama tak. Ini 3 qasam. Nek ono lafdzul jalalah setelah 3 huruf qasam ini ya jelas diwaca jer. Tapi di sini Allahi, kok di ono Allahi di sini? Menurut ulama karena ha di sini hak tambih menggantikan wawu qasam. La hallahi yakni la wallahi. La wallahi. Nah, masalah la hallahi ini ada 4 bacaan. Ada 4 cara baca atau 5 cara baca yang 1 syadz, yang 4 sahih. Cara baca pertama la hallahi, haknya panjang. La hallahi. Cara pertama. Cara kedua, la hallahi, haknya pendek. La hallahi. Jelas? Cara ketiga dipisah. La ha Allahi. Cara keempat, la ha Allahi, haknya pendek, haknya panjang. Yang jelas hak pertama pendek, hak kedua panjang. Allahnya digabung atau enggak digabung. Jadi la hallahi, la hallahi. Laha Allahi, laha Allahi. Jelas? Itu 4 cara baca yang sahih. Ada cara baca yang syadz. Laha Allahu. Laha Allahu. Allahnya atau lafdzul jalalahnya jadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Tapi ini syadz dan tidak dipilih sama para ulama. Jadi besok kapan-kapan kalau ada ujian nahwu sing di i'rab bukan cuma ja'a zaitun sama zaitun qaimun, tapi lahallahi gimana cara i'rabnya? Arek-arek takhasus saya jawab ya mbuh ada. Allah yahdik. Jelas? Hadis lainnya atau di sini ada lagi hal lain yang harus kita pelajari, bahwa salaf yang diambil Abu Qatadah akhirnya dibuat Abu Qatadah untuk beli kebun yang jadi modal usaha. Salaf yang diambil Abu Qatadah dijadikan Abu Qatadah untuk kebun yang jadi modal usaha beliau. Beliau bilang, fabta'tu bihi makhrafan fi Bani Salimah. Bani Salimah. Sebelum saya ngomong masalah jualannya beliau atau belinya beliau, Bani Salimah.
Kata-kata atau setiap sampean lihat di dalam kitab kok ono kata-kata sin lam mim ta, bacanya pasti salamah. Sim lam mim ta di sini Bani Salimah ini bacanya pasti salamah. Kecuali nek Bani Salimah. Semua kata-kata sin lam mim ta bacanya pasti apa? Salamah. Kecuali ini. Bacanya apa? Bani Salimah. Paham? Bani Salimah ini salah satu kabilah di Madinah, yaitu kabilah Abu Qatadah dewi. Makanya Abu Qatadah, kalau sampean lihat profilnya Abu Qatadah As-Sulami. Kenapa dikatakan As-Sulami? Karena beliau dari Bani Salimah. Bani Salimah, jangan salah baca Bani Salamah, bukan, tapi Bani Salimah. Tapi nek ono kata yang sama sampean pasti bocone Salamah, bukan Salimah. Fahim tuh, malah fahim tuh? Nah, sekarang masalah rizki halal yang diambil sama Abu Qatadah dan dijadikan modal. Termasuk harta-harta yang paling halal, adalah ghanimah. Ghanimah itu harta yang paling halal, harta yang paling halal. Salab harta yang paling halal. Mahar nikah termasuk harta yang paling halal. Jual beli harta yang juga termasuk paling halal. Dan sampean harus tahu bahwa harta yang paling halal itu barokahnya pasti gede. Maka sampean nek duwe atau dapat harta sing bener-bener sampean tahu ini halal, sampean jaga api-api, jangan dilepaskan hakada beli jajan, beli pentol, beli cireng lah. Sampean pegang erat-erat. Balonku tinggal 4. Paham tuh? Pegang erat-erat. Kenapa? Karena ini harta yang halal dan pasti barokahnya gede. Kata-kata barokah maksudnya apa sih? Sampai duit sing halal, sing berkah. Artinya ada zahir ono batin. Barokah sing zahir yakni duitnya gak entek-entek insyaallah taala. Arti batinnya apa? Nek sampean duit sing berkah, duit ini bisa mendorong sampean untuk selalu ngibadah kepada Gusti Allah taala. Nek sampean duit, kok duitnya ini bikin sampean males tahajud masalan nek tahajud turu-turu. Nek wiridan turu. Contohnya aja, bukan pasti ya nih. Maka sampean khawatirkan ini duitku halal apa enggak sih sebenarnya? Kok duit saya bikin saya jauh dari Gusti Allah taala? Nek benar-benar duitnya ini adalah halal dari Gusti Allah taala, sampean akan semakin semangat untuk mendekatkan diri sama Gusti Allah taala. Nek salat ora ketinggalan masalan. Nek adzan langsung tangi, langsung wudu masalan, langsung ke masjid i'tikaf. Ngadep kiblat bukan ngadep sana semisal. Itu contohnya atau tandai duitnya sampean berkah dan halal. Paham tuh? Sampean oleh duit teko kiai semisal. Sampean jaga, jangan sampai oleh duit teko kiai alhamdulillah langsung tak buat beli pulsa semisal, HP semisal. Lah. Ngopi pegang. Sampean irit-irit. Kalaupun harus keluarkan sedikit untuk dimasukkan ke badan sampean. Dengan beli makanan atau apa sing penting ono sing melbu ke diri sampean. Lah, harta halal ini nek digunakan sebagai modal, maka modal usaha sampean atau usaha sampean pasti akan berkah. Makanya di sini Abu Qatadah ketika mendapat salab, yang salab ini adalah harta yang paling halal karena diizinkan oleh syariat, maka Abu Qatadah menggunakan salab ini sebagai modal usaha, yaitu tuku kebun kurma. Kenapa? Nanti hasil dari kebun kurma ini pasti oleh berkah ke Gusti Allah taala. Kenapa? Karena modelnya modal halal yang diizinkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang modal ini didapatkan dengan hasil membela agamanya Gusti Allah, membela agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hartanya halal, beliau tahu caranya, beliau bikin modal untuk kehidupan keluarganya. Makanya Abu Qatadah keturunannya kabeh dadi ulama. Dadi wong-wong soleh kalaupun enggak ulama. Kenapa? Karena semua yang dimasukkan ke perut mereka adalah harta-harta sing halal. Makanya sampean duwe harta halal semisal sampean sing lanang kerja berikan mahar kepada istrinya sampean kandhani mahar iki ojo digawe tuku apa-apa ya. Simpanan dhisik, suatu hari ini memang kita butuh baru pakai, memang kalau memang sudah urgen banget baru pakai, tapi kalau enggak urgen ya ojo dipakai. Paham toh? Atau sampean dapat hadiah dari kiai sampean tahu kiai sampean wong soleh masalan,
Habis itu sampean dapat duit dari dia, sampean oh ini harta halal ini. Saya simpan dulu, jangan sampai saya gunakan yang lainnya. Jelas? Soalnya apa? Ini yang sumber berkahnya di situ. Berkah itu enggak harus duitnya sampean akeh yo. Nek emang duitnya akeh alhamdulillah. Minta sama Gusti Allah Ta'ala, ya Allah saya seneng duitnya. Tapi jaluk sing halal kabeh. Tapi kita juga minta sama Gusti Allah, ya Allah saya minta dapat rasa cukup dalam hati saya, qanaah. Duitnya sampean akeh tapi nek gak ono qanaah, yo akan merasa kurang terus. Tapi meskipun duitnya sampean sedikit, cuman punya 2.000 hari ini, tapi sampean alhamdulillah seiso urip misal. Alhamdulillah seiso ngombe banyu putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean enggak akan susah. Makanya salah satu hasilnya berkah adalah sampean pasti iso qanaah. Salah satu berkah adalah sampean iso qanaah, iso neriman. Dari sini sampean bisa paham bagaimana nek ono uang mangan haram. Duit korupsi, duit ngerampok, duit curian. Nauzubillah min dzalik. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain, "Mana bata min haram fannaru aula bih." Nek ono daging, ono tubuh yang tumbuh kembang dengan harta sing haram, hasil curian, hasil korupsi, hasil apa yang lainnya, fannaru aula bih. Maka dia lebih pantas masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa kok lebih pantas masuk neraka? Soalnya wong sing mangan harta sing haram, tadi saya katakan dia pasti akan jauh dari Gusti Allah Ta'ala. Ketika jauh dari Gusti Allah Ta'ala, jadi ini apa? Akan maksiat, bangkang kepada Gusti Allah Ta'ala. Ketika bangkang kepada Gusti Allah Ta'ala, dikai apa? Dikai dosa. Ketika kakek dosa, nek Gusti Allah gak ngapura ya melbu neraka. Jelas? Maka sampean hati-hati kalau dapat jajan, dapat duit, dapat apa, hati-hati. Jangan oh sing penting duit, sing penting jajan, sing penting apa saya dapat alhamdulillahirabbil alamin. Ono duit nang ngene pojokan lemari gono sapa wallah alam sing penting ono duit ini rezekinya saya sampai ambil. Lah, haram. Jelas? Haram. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Efeknya bukan cuma sama sampean tok, efeknya nanti kepada lingkungan sampean, efeknya kepada anak turun sampean. Nauzubillah min dzalik. Usahakan semua yang masuk ke dalam diri kita, masuk ke kantong kita adalah harta-harta sing halal. Sampean lesu sak dino lebih baik daripada mangan haram meskipun cuma 1 tetes. Insya Allah lesu setahun. Lebih baik daripada makan haram meskipun sedikit. Kenapa? Makan haram meskipun sedikit ketika itu adalah haram, ya sudah enggak lama sama para malaikat ditendang aja di neraka. Nauzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Allah yaltuf. Moga-moga Gusti Allah memberi rahmat sama kita, memberi taufik sama kita dan selalu mendapat harta sing halal. Ingat loh, hati-hati sampean dapat apa hadiah dari luar, hakadha Jamal ngambil apa jajan dari luar barusan, Masya Allah Ta'ala, satu kresek taruh sebelahnya sendiri. Ingat ya Jamal, hadha haram wala halal. Kalau halal alhamdulillah maka ada apa sendirian. Tapi kalau haram, berikan orang. contoh. Tapi insya Allah yang diberikan ini halal. Paham tuh? Nanti diserang bareng-bareng ah. Paham ya? Dapat hadiah dari orang. Makanya Abu Sayyid Ahmad, Abu Sayyid Muhammad, termasuk Syekhuna. Setiap kali ada hadiah masuk ke rumah, entah itu makanan, entah itu gula, entah itu apa, pokoknya setiap ada hadiah, pasti tanya, ini dari siapa? Ini dari siapa? Kenapa? Pengen tahu sumbernya. Sumbernya ini orang bener enggak nih? Nek memang sumbernya, oh dari Gus Rosyad. Allah, Gus Rosyad. Contohnya semisal, oh halal, enggak ambil sudah, makan enggak apa sudah. Semisal sumbernya dari, masalah dari pemerintah, ono apa orang terkenal koruptor datang ke sini beri hadiah semisal, ya sudah diterima tapi enggak dimasukkan ke perutnya anak-anaknya atau santri-santrinya, dijadikan pembersih WC atau yang lainnya, kata Yani. Fahim tuh? Kenapa? Ben enggak ada harta haram, hal haram yang masuk ke dalam mulut kita. Ini ono harta sing haram, hal sing haram masuk ke mulut kita. Fahim tuh? Yon tadi saya katakan katanya Rasulullah fannaru aula bihi, lebih apa dia pantas masuk neraka. Efek yang lainnya apa? Nggarai wong lalian kalau apalan. Nggarai wong gak semangat ketika ibadah.
ngantuk ketika ngaji masalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Fahim ya Nazi Allah yahdik. Ini berbeda dengan kalau memang dia punya kebiasaan ngantuk semisal, ya ini berbeda loh ya. Tapi kalau semisal asalnya sampai ini semangat, biasanya masya Allah kalau ngasih semangat tiba-tiba ngantuk, hari-hari ini. Ima ono harta haram sing masuk, ima ono maksiat sing dilakoni. Naudzubillah min dzalik. Maka harus memperbaiki diri. Fahim tum? Hati-hati. Ini peringatan. Jangan sampai ada hal haram yang masuk ke dalam diri kita ataupun keluarga kita. Nanti sampai duwe anak, duwe keluarga, sampean perhatikan juga apa yang sampean nafkahkan kepada anak bojo sampean. Jelas? Paham tum? Seperti para sahabat, harta sing halal wae yang dimasukkan, harta haram enggak usah diambil ataupun dipegang sedikit pun. Naudzubillah min dzalik. Babu ghazwati Autas alaihi wasallallahu ala nabi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min halihil nar. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na fadzakkirna bihi innal hajati ilaih. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma zi'anna sayyidina Muhammadan al-maliki wa sayyidina Muhammadan al-maliki wa syekhana ummana wa asatidatana kullahum ma hum ahlu wa sallallahu ala nabi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. Termasuk harta yang syubhat. Syubhat juga enggak boleh loh ya. Bukan cuma haram, syubhat juga semampunya ditinggalkan. Syubhat ini enggak jelas halal haramnya. Semampunya ditinggalkan. Masalan, punya tugas. Idara punya tugas, ada Gus suruh keluar cari semisal tak suruh cari kopi bareng kono belok cari bakso dulu. Syubhat ada. Enggak boleh menyalahgunakan tugas, enggak boleh ya Gus Allah yahdik. Syubhat jadinya. Nantinya sampean gampang lupa atau yang lainnya naudzubillah min dzalik. Termasuk hal yang enggak boleh dilakukan ketika sampean punya tugas, membelokkan tugas, kecuali nek wis izin. Tak tugaskan ya Afif, Allah yahdik. Ya Afif, ente tak tugaskan dan ente izin, Gus nanti saya sekalian keluar. Atau saya sudah paham Afif nih keluar sekalian, ya sudah enggak apa-apa sudah. Taib hada. Tapi nek menyalahgunakan wewenang, hada enggak boleh. Dirasah masalan. Karena setiap hari ada kopi, teh, hakada ya nih, habis itu ente, wah hari ini Starbucks semuanya. Oh, Masya Allah. Lah, enggak boleh. Al-muhim. Muga-muga oleh taufik penjagaan saking Gusti Allah Ta'ala. Kabeh wong ana sing duweni salah, kabeh wong ana sing duweni salah. Tapi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik tidak pernah terlambat, selalu ada. Jelas? Faham? Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani. وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي أكرم الخلق ما لمن ألوذ به ولن يذيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتكم مولاي صلي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي أكرم الخلق ما لمن ألوذ به ولن يذيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأميم ولا يضيق رسول الله جاهك بي متجل باسم منتكم يا رب
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وكل ذي محبة أجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله إلهي في البدء والتنهي والحمد لله في البدء والتنهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.